Dengan semangat Pancasila, kita bangun bangsa ini bersama. Pelajar Indonesia penuh harapan, menjadi generasi yang gemilang. Semangat profil pelajar Pancasila bersama. Ponsal SMP 1 Pondok Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bihi sadri wa yassirli amri wa husnul khawfi. Terima kasih dan bersyukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pemaparan budaya positif dari salah satu rekan guru kita, yaitu Bu Rita, sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak. Salawat serta salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, kepada para sahabat dan para imam tabi'in, orang tua kita, guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, berkumpulnya Bapak Ibu Guru hari ini tidak lain adalah untuk mendengarkan beberapa pemaparan materi dari kita mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini adalah sikap dalam lingkungan organisasi yang bisa memupuk kerjasama, kolaborasi, kemudian juga produktivitas dan kepuasan antar guru, tenaga pendidik maupun tenaga administrasi pendidikan. Oleh karena itu budaya positif perlu dilaksanakan, perlu dipupuk oleh kita agar menjadi terbiasa sehingga sudah melekat budaya positif di SMP 1 Sekolah Salam. Budaya positif ini meliputi antara lain termasuk etos kerjanya, disiplinnya yang harus ditingkatkan, kemudian kolaborasi kerjasama antara bapak ibu, dan juga termasuk budaya positif dengan para siswa kita semuanya di sini. Bapak ibu yang terhormat, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini antaranya adalah bahwa sekolah kita yang terbagi menjadi dua shift ini dikarenakan terbatasnya ruang belajar siswa, sehingga harus membagi menjadi dua shift pagi dan siang. Selain itu di Kecamatan Pondok Salam terjadi ledakan penduduk, jumlah penduduk bertambah hampir 80% dari periode sebelumnya, tahun sebelumnya. Ini mengakibatkan banyaknya juga siswa yang mendaftar ke sekolah kita yang asalnya 3 rombel menjadi 6 rombel. Ini bagian daripada siklus bahwa ledakan penduduk akan berpengaruh terhadap sekolah juga. Yang asalnya 3 rombel, untung ke Dinas Pendidikan kita membuka sebanyak 6 rombel, sehingga pas kita yang datang ke sekolah kita 173 orang. Artinya ada 6 rombel dan kelas F itu kelas kurus. Jadi dengan bertambahnya siswa, tugas Bapak Ibu juga semakin berat. Artinya secara kuantitas semakin banyak siswa yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu Guru mengenai kedisiplinan, baik pembelajaran bersifat kognitif, afektif, motorik, yang nanti ujungnya akan menjadi sebuah budaya positif. Karena menciptakan budaya positif ini berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada siang hari ini kita bersama bisa berkumpul kembali dalam acara kegiatan ini, dalam acara
kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad. Bapak Ibu, berdirinya saya di sini bukan berarti untuk menggurui ya, bukan berarti saya ini sok pintar, tapi saya ingin berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Rita Yuliana, calon guru penggerak angkatan 11 yang alhamdulillah ditempatkan di SMP Negeri 1 Pondok Salam, dan terima kasih kepada Bapak Ibu telah bersedia hadir dalam ruangan kali ini dalam acara untuk saya akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, mari kita berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, pergi ke pasar membeli paprika. Pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi di awal saya bilang, saya ingin mempresentasikan tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di sini nanti akan saya menjelaskan poin-poin berikut ini ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Tolong sebutkan yang pertama apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul. Yang kedua? Berkebinekaan Coba. Yang ketiga? gotong Gotong royong. royong. Keempat? Berpikir kreatif. Ya. Yang kelima? Mandiri. Dan yang keenam Bernatif. Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia itu kita memiliki kebutuhan dasar, yaitu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Nah, di sini saya jabarkan apa sih sebenarnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, tentu saja ya.
Ini meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, terus keamanan dan kesehatan. Poin yang kedua adalah kasih sayang dan rasa yang diterima. Ini mencakup rasa kita ingin diterima ya, dipedulikan, ingin juga berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Poin yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini kita ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya ya. Yang kelima adalah kesenangan, meliputi kita ingin bermain, humor, antusias dan tertawa. Yang keempat yang akan saya sampaikan adalah motivasi perilaku manusia. Sebagai siswa atau diri kita sendiri juga, kita melakukan hal sesuatu itu pasti ada motivasinya ya, pasti ada asal usulnya. Yang pertama adalah karena takut hukuman. Ini berarti hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Terus yang kedua, motivasi yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini berarti terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, tapi ada negatifnya yaitu selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi. Mungkin ini adalah hal yang baru atau juga sudah ada Bapak Ibu yang mengetahui tentang restitusi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Terus proses kolaboratif seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya, bahwa dalam restitusi itu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru ya. Sebagai guru ini kita sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada saya memberikan sebuah kasus ya, Bapak Ibu. Kasusnya ini adalah Adi atau siswa kita yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, apa yang kita katakan? Biasanya ciri-cirinya nada suaranya tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari sambil menunjuk-nunjuk dan menghardik, ya. Dengan kata-kata seperti ini biasanya ya, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang dengan tepat waktu sambil melotot ya? Hasilnya apa? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam kepada kita ya, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya sendiri karena amarahnya ya. Terus atau meja tulisnya mereka rusak atau coret-coret. Lebih buruk lagi, takutnya ya sepulang sekolah mereka melihat kendaraan kita diparkir. Takutnya mereka ada paku tergores lah, digores lah kendaraan kita atau dikempesan ya. Itu karena mereka mempunyai sifat marah atau mendendam. Itu adalah posisi kontrol guru yang pertama ya. Yang kedua, posisi kontrol guru ketika menghadapi siswa yang terlambat hadir di sekolah, biasanya kita memposisikan kita agar murid tersebut merasa bersalah ya. Seperti nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak tersebut ya. Yang dikatakan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Sering mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana jika
murid ditegur dengan cara seperti itu, hasilnya murid akan merasa bersalah, ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Selanjutnya, murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini malah lebih berbahaya ya dibandingkan dengan kita sebagai penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, tidak dikeluarkan. Kalau tadi penghukum, muridnya akan emosi, amarah. Nah, kalau dibuat merasa bersalah, murid itu akan merasa dipendam, gitu. Dipendam, amarahnya dipendam, tidak dikeluarkan. Murid menahan perasaan, tidak seperti guru penghukum ya. Tadi kalau penghukum menumpahkan amarahnya dengan cara mencoret buku tulis dan meja atau dengan mengempeskan kendaraan gurunya ya. Nah, murid yang tertekan seperti inilah yang berbahaya ya, karena biasanya tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman ya. Sebagai teman ini berarti kita itu nada suaranya ramah dan akrab, bercanda, bahasa tubuhnya ya. Pada mata murid senyum jenaka itu seperti ramah, seperti sebagai teman kita bagaimana ya. Biasanya dengan perkataan bagaimana sikapmu, kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat? Sambil ibunya tertawa ringan ya, sambil punya memeluk atau bagaimana, pokoknya memposisikan diri sebagai teman. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang ya dan akrab dengan gurunya. Termasuk dampak yang positif, hanya saja ada dampak negatifnya, yaitu murid tersebut akan menjadi tergantung pada guru tersebut ya. Masalah dia merasa mengandalkan hal tersebut atau membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah murid hanya akan berbuat sesuatu jika disuruh oleh guru itu ya, karena merasa teman sebagai guru. Dan belum tentu berlaku jika guru atau orang lain yang menyuruhnya. Seperti itu ya. Hal negatif juga mungkin kalau kita terlalu sering memposisikan diri sebagai teman kepada murid, mungkin rasa hormat, rasa menghargai guru itu akan sedikit luntur ya. Tapi emang kadang-kala kita perlu memposisikan diri sebagai teman, ada juga sebagai, selanjutnya nanti saya bahas ya. Ya, yang selanjutnya adalah sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal ya. Percakapannya biasanya seperti ini. Dari bapak gurunya seperti ini atau ibu guru. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Terus adiknya menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah sudah kamu tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi bertanya kembali ya kepada siswa tersebut. Siswa tersebut menjawab, paham Pak atau Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketertinggalan saya pada jam istirahat tersebut. Itu konsekuensinya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana kalau murid diperlakukan seperti itu, hasilnya murid akan memahami ya konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada jam istirahat ya, dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid ya pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi kita adalah sebagai manajer. Kalau posisi kita sebagai manajer, nadanya suaranya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid ya. Percakapannya seperti ini, Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi
adik tahu Pak jam 7 guru. Iya, jadi kamu terlambat. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, dikembalikan lagi kepada peserta didik. Apa yang harus dilakukannya? Menurut adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal, katanya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Jadi murid menjawab, tidak Kak, saya akan hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu dan untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid? Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk kepada murid. Berkaca pinggang sambil bersikap seolah-olah menyesal, tidak perlu seperti itu. Tampak sedih sekali akan membuat murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman pun tidak, ya, kalau posisi manajer. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua posisi manajer ini, tapi murid sudah mengetahui adanya masalah, dibuat sadar sendiri, ya, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tapi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Itu perbedaan antara posisi pemantau dan manajer. Contoh lain, pada posisi penerapan posisi 5 kontrol guru. Kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau pembuku, berdiri kamu dengan sebelah kaki di depan kelas, ya, karena tidak mengerjakan tugas dipukul. Ya. Kalau yang membuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kalau teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games, ya. Itu sebagai posisi kita sebagai teman. Jadi santai, relax. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti muridnya bisa menjawab, ya. Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Bertanya lagi biar muridnya mengetahui apa yang sudah dilanggarnya dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, setelah pemaparan yang tadi saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi apa kira-kira? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Coba ya kita jawabannya. Ya, betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Bang Hukum, betul? Ya. Ada jawaban yang lain? Tidak. Bang Hukum, baik. Bang Hukum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, betul kan? Manager. Manajer. Manager, Bu. Manager. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman dong. Teman, betul lah, lakukan demi Bapak Ibu. Demi Katanya aku biar ya, kamu. kan kita teman, gitu ya. Kita friendly. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Memantau. CCTV. Ya, betul. Berarti alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi apa? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kedua, Menghukum. hukum. Ketiga, Manajer. manajer. Boleh 4. Teman. Kelima, Memantau.
keempat Memantau. memantau. 5 Manajer. Berarti level tertinggi kita adalah sebagai Manajer. Direktur nggak ada bro? Nah, ini poin yang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah, alhamdulillah. Saya ingin memperjelas kembali ya bahwa keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti muridnya pusing, harus keyakinan mana yang harus dilaksanakan, sehingga mudah diingat dan dipahami, agar semua warga sekolah juga warga itu ikhlas untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bapak Ibu, alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu hendaknya bersedia melihat video yang saya buat. Boleh. Kali ini Ibu akan membuat keyakinan kelas di ayat 9a. Apa yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas? Sebenarnya kalian sudah mengetahui ya, keyakinan kelas itu sama seperti pada kelas, hampir sama tetapi berbeda sedikit ya. Kalau keyakinan kelas ini adalah datangnya dari
segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, sehingga restitusi ini membantu memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu adalah restitusi. Ya, selanjutnya tahap yang pertama dari restitusi ini, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berarti yang pertama itu berbuat salah itu manusiawi. Kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Terus kamu berhak merasa seperti itu. Itulah yang kita katakan pada anak ketika memanggil pada anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Terus yang kedua adalah validasi tindakan salah. Dengan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri setelah kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan pemahaman jadi bahwa peserta didik melakukan kesalahan itu pasti punya alasan yang tertentu ya, alasan yang dia yakini. Nah, yang terakhir adalah langkah dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan ya dengan peserta didik. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Tanyakan lagi kepada peserta didik. Terus terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Kita simak lagi videonya Bapak Ibu. Kalau tahu nggak Ibu Paul kesini ada? Tahu. Jadi Farel ini punya masalah yaitu ketika teman sebangkunya tidak bisa diajak bercanda, jadi serius. Jadi Farel itu mengganggu temannya dengan teman-temannya karena kesal temannya tidak bisa diajak bercanda. Wajar sih kalau Ibu punya teman yang terlalu serius juga, Ibu merasakan ya. Apa sih yang kamu lakukan yang baik? Menurut Farel, tindakan seperti tadi mencari buku, terus menarik baju dan membeli itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, menurut Farel, keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar? Farel mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Bayu menjadi kepolisian dan kepada teman-teman lagi Bu. Terus tepat sekali punya kamu Farel, kamu sudah akan melakukan hal yang baik, sekarang
kasih. Sekarang ada Banyak di online. Kalau di online nggak bisa request banget. Selanjutnya ada testimoni atau umpan balik dari peserta didik yang telah ditangani dengan tiga restitusi. Sebelumnya ibu perkenalkan diri, nama saya Farel dari industri dari kelas 9. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Bu Rita karena Bu Rita selalu memberikan solusi terbaik untuk melaksanakan kegiatan di kelas seperti menghargai, mengenalkan teman, dan menjaga mata di kelas. Saya sangat senang sekali mempunyai guru seperti Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama, dadah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah pemaparan yang telah saya sampaikan telah selesai. Sekarang saya akan berpantun di akhir acara. Bunga mawar, bunga selasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya. Boleh dong bertanya? Boleh. Tapi sebenarnya mungkin ini pertanyaannya tidak hanya tertuju kepada Bu Rita sebagai pemapar materi mengenai keyakinan kelas, tapi juga mungkin saya bertanya ke rekan-rekan yang lain mengenai budaya positif. Saya masih ada teman saya yang mengatakan bahwa ketika kita memberikan reward terhadap anak itu dianggap sesuatu yang kurang baik, dan saya sepertinya kurang sepakat kalau mengatakan bahwa memberikan pujian atau memberikan reward itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah memberikan reward kepada anak yang berprestasi itu dianggap budaya yang positif atau justru dianggap budaya yang negatif? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Ibu On yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin ada dari teman satu lagi, boleh nanti sekalian. Ada pertanyaan lagi? Dari Pak Sarif, enggak? Terima kasih atas waktunya. Apa boleh berdiri aja, Pak? Mungkin untuk pertanyaannya kita sendiri sebagai pendidik atau pengajar juga sendiri untuk penerapan juga kepada siswa itu sendiri. Jadi bagaimana sih mencontohkan gitu ya, contoh bahwa budaya positif yang ada di sekolah kita selain juga sebagai kita sebagai pendidik juga terhadap siswanya itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tepuk tangan dulu ya. Terima kasih kepada Bu Wawan dan Pak Sarif yang telah memberikan pertanyaan. Saya mencoba menjawab, tapi nanti mungkin ada tambahan yang dari Bapak Ibu guru. Monggo silakan. Yang pertama pertanyaan dari Bu Wawan, sebenarnya apa sih memberikan reward itu berdampak positif atau negatif? Kenapa ada yang berpendapat bahwa memberikan reward itu adalah hal yang kurang baik ya? Baik, saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya memberikan reward itu memang adalah menumbuhkan semangat ya untuk murid agar bisa berbuat lebih baik lagi. Namun kenapa kita harus menerapkan segitiga restitusi? Karena dalam segitiga restitusi ini kita dibangkitkan peserta didik itu agar melakukan kesalahan ini secara intrinsik ya, dari dalam diri sendiri. Kesadaran diri sendiri ingin berbuat baik. Kenapa? Karena dijalankan 3 tahap seperti yang tadi sudah saya paparkan, bahwa 3 tahap segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya ya, dengan bertanya, memang ibu juga pernah berbuat seperti itu, tidak apa-apa ya, nanti juga kamu bisa memperbaiki kesalahan. Nah, yang kedua adalah tahap setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu kepada peserta didik, sebenarnya apa sih, apakah kamu melakukan itu salah atau tidak menurut kamu ya? Pasti peserta didik bertanya ya salah. Selanjutnya berarti itu kan dari dalam diri, kesadaran diri sendiri. Yang ketiga adalah tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebenarnya keyakinan mana atau peraturan mana yang telah kamu langgar sehingga bisa merugikan? Tidak. Nah, peserta didik pasti bertanya, oh saya pernah membuat keyakinan kelas dan keyakinan ini yang telah saya langgar. Nah, sebenarnya dalam memberikan reward itu tidak ada salahnya, cuma lebih baik lagi kita kalau memberikan reward berarti kita
peserta didik tersebut berbuat kebaikan itu demi reward, berarti ada unsur ekstrinsik atau dari luar ya. Yang coba kita terapkan pada budaya positif ini adalah segitiga restitusi agar kesadaran diri sendiri atau keinginan berbuat baik itu berasal dari atau tumbuh dari dalam hati. Seperti itu Bu, mungkin pertanyaan dari jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau sudah cukup? Ya, terima kasih Bu On. Cukup. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Sarif, yaitu apa sih contoh disiplin atau budaya positif di sekolah kita? Alhamdulillah ya, di sekolah kita itu sudah banyak menerapkan budaya positif. Seperti setiap pagi kita guru piket atau guru-guru itu melaksanakan sapa pagi ya, dengan menyalami peserta didik ya, terus memberikan senyum, sapa dan salam kepada peserta didik. Itu merupakan juga salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Seperti hari Senin tentu saja kita melaksanakan upacara bendera. Hari Selasa kita melaksanakan budaya literasi, betul. Hari Rabu kita melaksanakan pembiasaan selawatan. Terus hari Kamis hari Jumat cuci piring. Itu adalah hal. Ya, kalau Sabtu Minggu juga kita ada pembiasaan betah di sekolah kita. Alhamdulillah Purwakarta itu sudah memberikan peraturan kebijakan yang memberikan untuk membangun budaya positif ya di sekolah kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian ketika di kelas juga kita ajarkan kepada peserta didik agar meminta izin dulu ketika ingin masuk atau keluar, terus hadir juga tepat waktu. Itu mungkin Pak contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih kepada Pak Sarif dan Bu On yang telah memberikan pertanyaan. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Bu, Ya. aku mau bertanya. Silakan Pak Rifki. Ya. Sambil berdiri apa duduk Bu? Berdiri dong. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau izin bertanya Bu soal tadi pemaparan Ibu terkait keyakinan kelas. Kenapa dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus dibuatkan dengan bahasa yang positif gitu kan? Ya, betul. Ya. Mohon dijawab Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Rifki yang telah memberikan pertanyaan sangat bagus sekali ya. Memang tadi di pemaparan saya menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu harus bermakna positif. Kenapa? Karena sejatinya kita sebagai manusia itu selalu mengingat hal-hal yang positif. Misalkan jangan buang sampah. Nah, yang diingatnya itu adalah membuang sampahnya. Jangannya itu tidak diingat oleh kita ya. Jadi kalau jangan membuang sampah itu diganti dengan jagalah kebersihan. Nanti yang teringat oleh siswa adalah menjaga kebersihannya itu. Seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas sebisa mungkin itu dibuat dengan makna positif agar hal-hal positif itu diingat oleh murid tersebut atau peserta didik tersebut. Seperti kita nih Pak Rifki, kalau misalkan kita kalau berdoa ya, atau saya sehat, saya kuat, saya pintar, nah itu adalah akan masuk ke dalam diri kita menjadi motivasi ya. Jangan sampai saya tidak sombong bias, tidak seperti itu ya, tidaknya itu sebenarnya tidak diresap oleh kita. Jadi yang positif-positif saja yang dikatakan, karena ucapan adalah doa. Seperti itu ya yang diaplikasikan kepada peserta didik juga. Jangan membuat keyakinan kelas yang bermakna negatif, berarti harus positif. Itulah pendapat saya Pak Rifki. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, selain dari Pak Rifki, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ya, Bu Erma, sambil berdiri ya Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu, terkait dari pemaparan yang Ibu tadi sudah paparkan, saya ingin bertanya. Dulu itu kan sebagian besar guru adalah berperan sebagai
penghukum. Iya. Tetapi balik lagi pada akhirnya banyak juga dari peristiwa tersebut banyak yang berhasil. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Ibu mengenai peristiwa tersebut? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Rifki dan Bu Emma. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Memang yang kita rasakan itu guru zaman dulu itu banyak yang melakukan atau memposisikan diri sebagai penghukum. Tapi produk-produknya kita itu banyak yang berhasil. Contohnya Bapak Ibu di sini ya, alhamdulillah. Nah, kenapa? Kalau yang sudah saya jelaskan bahwa 5 kontrol posisi guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, betul, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, memang betul guru pada zaman dulu itu banyak yang memposisikan diri sebagai penghukum itu karena belum mendapatkan ilmu segitiga restitusi ini ya. Terus berbeda zamannya dengan zaman sekarang. Kalau kita zaman dulu sebagai peserta didik itu mempunyai mental yang kuat. Kalau misalkan diberi hukuman sedikit, kita menerimanya dengan hal yang positif membangun. Berbeda dengan anak sekarang. Anak sekarang itu kalau disebut itu generasi apa? Generasi Z ya. Itu berbeda mentalnya dengan sekarang karena pengaruh lingkungan juga, pengaruh gadget ya, pengaruh teknologi lah. Mereka itu lebih mendapatkan masukan-masukan dari dari internet itu. Jadi kurangnya bisa menerima kalau menerima hukuman. Sebenarnya emang kurang baik sih kalau hukuman itu, jadi membuat mental anak itu menjadi pendendam ya. Jadi kalau ada menerima hukuman, anak itu menjadi sakit hatinya ya, mendendam, walaupun berubah juga itu karena terpaksa anak tersebut. Kalau misalkan seperti ini diibaratkan dengan di arena sirkus ya, binatang-binatang itu bisa jadi pintar karena ada tekanan. Nah, jadi kalau posisi kita sebagai penghukum itu mungkin seperti itu, jadi mereka itu berhasil karena ada tekanan atau ancaman atau hukuman. Ya, kenapa pada zaman sekarang banyak yang berhasil? Mungkin karena beda generasi ya. Untuk yang sekarang generasinya lebih menerima atau banyak menerima masukan dari pengaruh sosial. Kalau zaman dulu itu kita ada hukuman menerimanya dengan hal positif atau lapang dada. Itu perbedaannya mungkin Bu Erma. Ada tambahan dari Bapak Ibu lain mungkin? Cukup? Ya. Terima kasih ada Bu Erma dan Pak Rifki ya yang telah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang saya jawab itu bisa memberikan sedikit pencerahan ya. Kalaupun tidak, mangga silakan Bapak Ibu lebih pintar dan bisa lebih mencarinya di sumber lainnya ya. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin bertanya apakah ada dari pemaparan yang tadi saya jelaskan, apakah sih hal yang menarik? Saya ingin mungkin mendapat umpan balik gitu, umpan balik dari Bapak Ibu. Boleh 2 orang saja, mungkin dari siapa ya ingin memberikan umpan balik? Ya Bu Nova berdiri dong. Ya, terima kasih Bu. Dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, alhamdulillah ya. Jadi saya jadi banyak tahu tentang mengenai 5 posisi kontrol guru gitu ya. Di situ juga saya jadi bisa berkaca ke diri saya sendiri, sudah di posisi mana saya melakukan kontrol diri kepada peserta didik gitu maksudnya ya. Dan saya juga mendapatkan ilmu juga, ternyata ada hal yang memang yang harus saya perbaiki dari selama ini yang sudah saya jalani, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah sharing kepada kita tentang 5 posisi kontrol guru itu. Ya, terima kasih Bu Nova. Berarti hal menariknya tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, saya juga merasakan hal yang sama ya ketika mendapatkan ilmu tentang
mendapatkan 5 posisi kontrol dulu, saya juga berkaca kepada diri sendiri. Wah, ternyata kemarin-kemarin saya masih memposisikan diri sebagai penghukum ya, atau sebagai pembuat merasa bersalah. Namun dari mulai sekarang, mari kita coba ya memposisikan guru itu sebagai minimalnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang maksimalnya sebagai manajer. Kalau belum bisa sebagai manajer ya boleh pemantau dulu sebagai teman, tapi kalau memposisikan sebagai teman itu jangan terlalu sering ya, takutnya anaknya tidak bisa menghargai guru tersebut. Mungkin dari satu orang lagi ya, umpan baliknya silahkan dari siapa? Saya Bu. Bu Dinar ya, enggak berdiri ya Bu. Izin menyampaikan ya Bu, dari pemaparan yang sudah Ibu jelaskan, jadi saya memaparkan baru saja memaparkan terkait segitiga restitusi, dan saya juga baru mengetahui hal itu. Jadi dari situ juga saya menjadi tahu gitu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan gitu dengan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, bukan malah menghakimi mereka, tapi menjadikan kesalahan itu menjadi lebih baik lagi gitu, dan bisa dibenarkan menjadi lebih baik gitu. Dan melalui pendekatan restitusi itu juga ketika murid berbuat salah, gurunya akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa lebih menghargai dirinya sendiri seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Dinar yang telah memberikan umpan baliknya ya. Betul sekali, segitiga restitusi itu adalah tindakan yang sangat baik ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Yang pertama kan memang itu pertama harus menstabilkan identitas dulu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada peserta didik itu sendiri, mau bagaimana, mau menjadi seperti apa. Nah, alhamdulillah saya juga mendapatkan ilmu Bu dari pendidikan CGP ini, adalah segitiga restitusi ini sangat bermanfaat untuk diterapkan kepada peserta didik. Alhamdulillah, mungkin apakah ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup dari pemaparan saya seperti ini? Sudah cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah hadir, terima kasih ya. Hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas di dengan 9A. Apa yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas? Sebenarnya kalian sudah mengetahui ya, keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas. Hampir sama tetapi berbeda sedikit ya. Kalau keyakinan kelas ini adalah
semuanya sudah kebagian kertas planonya? Ya. Sudah. Nah, sekarang kalian pikirkan bersama. Coba keyakinan atau nilai yang apa yang kalian ingin munculkan di dalam kelas ini. Sudah ada? Nah, silakan tulis di kertas plano yang ibu sudah bagikan ya. Silakan tulis dulu.
tepat waktu. Sudah belum tadi? Sudah. Kita ambil yang sudah. Piket datang lebih awal. Setuju? Ya. Saling menghormati dan menyayangi teman. Sudah ya? Saling menghormati dan menyayangi teman. Sudah. Bertanggung jawab. Ada yang sudah tadi? Sudah ya. Terus saling menghormati. Sudah. Bertanggung jawab. Sudah. Nah ini ada yang bilang jangan buang sampah sembarangan, itu berarti kalimat negatif ya. Kalau kalimat positifnya apa? Iya, jagalah kebersihan. Betul, jagalah kebersihan. Ya, keluar kelas harus minta izin. Setuju? Setuju. Ya, jujur. Setuju? Jujur ya, setuju ya. Keluar kelas harus minta izin. Ini sudah. Jagalah kebersihan ya tadi ya. Kalau tadi janganlah buang sampah pada tempatnya, ini jagalah kebersihan. Betul. Memperhatikan guru saat belajar. Betul. Saling bekerja sama seperti piket kelas. Sudah ya tadi ya. Jagalah kebersihan. Baik, nah dari nilai-nilai yang kalian tadi sepakati, ternyata ada beberapa nilai yang kalian dapatkan. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke ya, keyakinan kelas yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, saling menghormati. Setuju? Setuju. Ya, setuju ya semuanya. Terus menghormati guru. Setuju? Setuju. Ya, saling menghormati dan menyayangi teman. Tidak ada bullying ya di sini. Setuju ya? Setuju. Oke, setuju. Bertanya jika tidak paham pembelajaran. Setuju? Setuju. Setuju. Jadi jangan diam aja, kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Saling bekerja sama seperti piket kelas. Setuju? Setuju. Ya, piket kelas sudah dibuat ya. Semuanya harus bekerja sama, piket menjalankan piket bersama. Bertanggung jawab. Setuju? Setuju. Oke, bertanggung jawab ya. Selanjutnya piket datang lebih awal. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Jagalah kebersihan. Setuju ya. Terus keluar kelas harus izin. Harus minta izin. Setuju? Setuju. Jujur. Setuju. Dan terakhir memperhatikan guru saat belajar. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah keyakinan kelas 9A yang sudah disepakati bersama ya. Semuanya siap melaksanakan keyakinan kelas? Siap. Siap ya, karena keyakinan kelas ini adalah berasal dari hati kalian ya, berasal dari diri sendiri. Siap menjelaskannya ya? Ya, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah keyakinan 9A, keyakinan kelas 9A sudah dibuat. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa menjaga ketertiban, kenyamanan kelas kita ya, agar kelas kita bisa ada suasana yang nyaman untuk kita belajar, untuk mendapatkan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Parel. Siang, Bu. Parel, tahu nggak Ibu panggil ke sini ada apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ini Ibu tadi dapat laporan dari ketua kelas kamu dan teman-teman kamu, katanya kamu mengganggu Bayu ya. Oh iya, Bu, awalnya cuma iseng, Bu. Oh, iseng. Kenapa iseng? Soalnya Bayu orangnya terlalu serius, Bu, gak bisa diajak bercanda. Oh, wajar sih. Kalau Ibu punya teman yang terlalu serius juga, mungkin Ibu merasakan hal yang sama ya. Emang apa sih yang kamu lakukan terhadap Bayu? Saya mencoret bukunya, Bu, menarik bajunya dan membulinya, Bu. Oh iya,
Ibu hargai ya. Kamu tidak melakukan hal yang lebih baik, yang lebih buruk lagi kan, seperti memukul? Tidak, Bu. Tidak. Tapi mari kita pikirkan bersama ya. Menurut Farel, tindakan seperti tadi mencoret buku, terus menarik baju dan membulinya itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Nah, menurut Farel, keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar? Saling menghormati, menghargai antar teman, dan menjaga ketertiban kelas, Bu. Nah, menurut Farel, menjaga dan menghormati dan menghormati dan menghargai antar teman, menjaga ketertiban kelas itu penting tidak? Sangat penting, Bu. Penting. Nah, kalau menurut Farel itu penting, jika nanti Farel bertemu teman yang seperti Bayu lagi, misalkan terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda, Farel mau bagaimana? Saya akan menghormati dan menghargainya, Bu. Ya, betul. Berarti Farel bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Bagus. Farel mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf, Bu, kepada Bayu, mengganti buku tulisnya dan tidak mengganggu teman lagi, Bu. Bagus, tepat sekali tindakanmu, Farel. Kamu sudah akan melakukan hal yang baik, yaitu meminta maaf, mengganti buku tulisnya, dan tidak akan mengganggu temannya lagi ya. Farel lebih semangat lagi ya belajarnya ya. Bisa kan menjaga ketertiban kelas ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang Farel silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dengan semangat Pancasila